memperbanyak melakukan puasa sunnah. Nah ini tidak asing tentunya, sudah sering kita dengar ya. Cuman memang ada sebagian kaum muslimin yang menganggap puasa tanda kutip sebagai beban. Ya. Oh kalau puasa itu nanti saya akan lapar, saya akan susah untuk menghadiri undangan misalnya ya. Atau apalah alasannya cuaca panas, saya ada perjalanan jauh dan segala macam. Jadi memang yang pertama dimunculkan di benaknya persepsinya adalah negatif. Nah itu akan susah, selalu negatif. Sehingga kalau negatif kita tidak mungkin mau melakukannya. Oleh karena itu kita mulai dulu dengan persepsi positif. Ya. Dan ada pepatah bahasa Arab yang perlu kita jadikan sebagai pegangan kita, jarib ta'rif. Coba dulu, baru simpulkan. Jangan belum pernah coba, udah langsung dijelekin. Nah, gitu. Seperti puasa sunnah ini kan begitu. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan Bapak Ibu sekalian kita mengatakan, kan cuman sunnah. Nanti haus dan lapar. Ini pertanyaannya, tanya diri kita sendiri, sampai kapan kita mau bertanya ini? Apakah sampai mati berarti kita ambil keputusan tidak mau puasa sunnah? Kalau iya, berarti kita harus siap, nanti di hari kiamat, derajat kita dengan orang yang puasa, itu akan beda. Harus siap itu ya. Dan ingat poin penting, semua nanti di timbangan amal hari kiamat sifatnya akumulatif. Jadi jangan bilang gini misalnya, kemarin hari Senin kita nggak puasa, teman kita lagi puasa. Ah kan cuma sunnah, kan cuma satu hari Senin. Itu nggak fair, nggak benar. Kenapa? Karena hari kiamat bukan cuma Senin itu yang dihitung, tapi akumulasinya. Kalau kita selalu mengatakan, ah kan cuma sunnah, cuma hari Senin. Tapi dia sudah 10 tahun puasa, kita belum puasa sama sekali. Beda nanti, akumulasi sifatnya. Semua ibadah yang kita kerjakan ini sifatnya akumulasi hitungannya. Mau sholat malamnya, mau sedekahnya, bukan satu-satu dihitung. Nah ini nanti akan bermasalah pada hari kiamat buat kita kalau masuk ke dalam surga, walaupun kita masuk dalam surga. Kembali saya ingatkan, di hari kiamat itu ada 3 golongan menyesal. Penyesalan pertama yang sifatnya abadi adalah orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Mereka tidak beriman selama di dunia. Seperti kasus Abu Lahab, Abu Jahal di masa Nabi Muhammad SAW, Fir'aun di masa Nabi Musa ya. Ini semua penyesalannya abadi karena masuk neraka khalidina fiha. Kekal selamanya, gak bisa keluar lagi. Gak ada sama sekali toleransi bagi orang kafir. Itu yang pertama. Kemudian penyesalan yang kedua, orang-orang muslim yang selama di dunia lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Jadi nanti di timbangan amal ternyata dosanya 1000, amal solehnya 900. Berarti harus lewat neraka dulu kan gitu. Nah ini dikenal dengan istilah usatul mu'minin. Orang mukmin tapi masih lebih banyak dosanya. Dia akan dihukum dulu di neraka sampai bersih dosanya baru masuk ke surga. Kemudian yang ketiga, ini yang kita khawatirkan. Penyesalan ahli surga yang masuk surga, begitu ditimbang amal, lolos nih. Dia masuk surga. Contoh, amal solehnya 1000, dosanya 900. Dia masuk surga. Tapi permasalahannya, karena dia selama di dunia suka lalai, gak suka amal-amal sunnah, zikir habis sholat, sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat wudu gitu ya, baca Quran, zikir, apalah yang sifatnya sunnah-sunnah. Di antaranya puasa-puasa sunnah gitu ya. Semua ini dianggap remeh sama dia. Udahlah gak apa-apa. Nah orang seperti ini nanti, kalau dipertemukan antara si A sama si B, si A suka mengerjakan amal sunnah, si B misalnya tidak suka mengerjakan amal sunnah, nanti kalau masuk surga si B-nya, dia baru nyesal. Coba dulu saya puasa seperti dia ya. Coba dulu saya sering umroh seperti dia. Coba dulu saya sering zikir seperti dia. Coba dulu saya begini dan begitu. Nah, penyesalan itu tidak akan bermanfaat. Kita kalau masuk ke surga, Ibu dan Bapak pernah baca setiap ayat Al-Quran tentang surga ada kata-kata khalidina fiha? Ya. Setiap ada kata-kata jannah, surga, Allah bilang khalidina fiha, kekal selamanya. Yang pertama, memang orang kalau sudah masuk surga gak akan keluar selamanya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, kalau kaki kita sudah masuk ke dalam surga, berarti kita sudah aman. Asal kaki udah masuk aja, karena gak ada orang masuk surga itu dikeluarkan, gak ada. Dia akan kekal di situ. Ini masuk dalam pemahaman khalidina fiha. Kalau yang pertama kita tidak akan keluar sekali masuk, itu positif. Tapi yang kedua ini, khalidina fiha, ini perlu direnungi secara keimanan.
Makna khalidina fiha artinya bapak ibu kalau sudah masuk di satu level di surga nggak bisa pindah. Misal contoh, level surga itu 1 sampai 10. Ini angka cuma contoh ya. Kita dengan amal kita masuk ke level 5. Ya udah khalidina fiha di situ. Nggak bisa kita pindah ke level 6. Level 7 nggak bisa. Kenapa? Karena untuk pindah di situ di dunia. Bisa ditangkap pesannya ya. Nah, itu penting. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke level 10? Nah, di sini di dunia. Makanya jangan pernah dianggap remeh amal-amal sunnah. Nah, begitu memahaminya ya. Karena kalau tidak, kita terus anggap remeh. Ya nanti aja, ya ndak usah, gampang. Gitu-gitu terus. Padahal sebenarnya sekali kesempatan itu lewat, tidak bisa kita ulangi. Tidak bisa kita ulangi gitu ya. Contoh misalnya tadi malam ada orang tidak tahajud. Dia baru dengar keutamaan tahajud, baru dia mau sholat. Bisa, tapi untuk nanti malam. Yang semalam sudah nggak bisa kembali. Dan sudah pasti beda antara dia sama orang yang sholat malam. Begitu. Jadi ibu dan bapak usahakan tanamkan dalam dirinya dalam masalah pelaksanaan ibadah ini adalah saya rugi kalau nggak kerjakan. Karena tidak bisa terulang. Nggak bisa terulang. Sekali kita lewatin kesempatan untuk ibadah, apa aja itu, pasti luput dari kita, udah nggak bisa kita perbaikin kecuali ke depannya saja. Ke depannya saja. Kayak hari Senin kemarin kita nggak puasa. Saya mau puasa mulai sekarang karena dengar ceramah Ustadz. Berarti kita cuma bisa hari Senin depan. Senin lalu udah nggak bisa. Dan sudah tercatat di buku amal kita sampai hari kiamat si fulan atau fulana ini nggak puasa, selesai, nggak bisa diperbaikin. Nah, kalau dosa masih lebih ringan. Orang buat dosa nih, bukan kita gampangin. Orang buat dosa, tapi dia tobat besoknya, lusanya dibersihkan. Tapi kalau amal soleh nggak bisa. Amal soleh itu sekali luput dari kita. Oleh karena itu perbedaan derajat di surga nanti itu adalah perbedaan antara orang yang mujahadah, yang memaksakan diri dalam ibadah dengan orang yang malas. Nah, orang yang mujahadah itu pasti akan mendapatkan. Kita biar ngantuk, saya mau tetap mau sholat malam, karena waktunya ini nggak bisa terulang. Nah gitu. Nanti kita istirahat setelah itu, oke. Tapi ini sudah tercatat, nah gitu. Ini memahaminya.